Di era baru energi, sumber daya litium telah menjadi sumber daya yang sangat penting bagi negara manapun. Dan persaingan semakin sengit terjadi di antara negara-negara besar. Amerika mengumpulkan para sekutu baratnya seperti Australia dan Kanada untuk mencoba membatasi ekspor sumber daya litium yang dibutuhkan oleh China, sekaligus menekan perkembangan China dengan cara seperti ini. Tentu, sebagai negara yang kuat, China tidak akan membiarkan begitu saja. Dan hal ini dapat dibuktikan dengan pencapaian kerjasama strategis baru antara China dengan Argentina. China menginvestasikan senilai 2,2 miliar dolar Amerika Serikat untuk menambang sumber daya litium penting di Argentina. Dan ini secara tidak langsung telah mematahkan upaya konspirasi antara Australia dan Kanada. Dan di episode kali ini, kita akan membahas seberapa penting kerjasama antara China dan Argentina, dan juga bagaimana negara-negara barat mencoba membatasi perkembangan pembangunan China. China adalah negara industri dengan konsumsi mineral yang cukup besar. Tentunya, China membutuhkan sumber daya litium untuk pengembangan dalam berbagai bidang. Memang dalam beberapa tahun terakhir ini, untuk mengendalikan perkembangan China, Amerika telah melakukan berbagai cara, termasuk bergabung dengan Kanada, Australia, dan beberapa negara lainnya untuk membatasi ekspor sumber daya litium ke China. Mungkin di dalam pandangan mereka, China membutuhkan sumber daya litium dalam jumlah besar untuk perkembangan industri di China. Dan selama sumber impor tersebut dibatasi atau bahkan diputus, maka akan menjadi pukulan telak bagi China. Jadi, selama China bisa ditekan, maka tidak ada lagi negara yang dapat menandingi Amerika secara ekonomi. Akan tetapi, China tidak mengkhawatirkan pembatasan tersebut sama sekali, karena bagi China, di dunia ini masih banyak negara yang tidak mau menuruti aturan Amerika. Akan tetapi, malah condong mendekat dan bekerja sama dengan China, dan Argentina adalah salah satu negaranya. Argentina merupakan ekonomi terbesar ketiga di Amerika Latin, dan salah satu negara dengan sumber daya litium terkaya di dunia. Para ilmuwan geologi memperkirakan bahwa pada tahun 2025, Argentina kemungkinan besar akan menjadi produsen sumber daya litium terbesar kedua dunia. Dengan latar belakang yang saling menguntungkan dan win-win solution, China dan Argentina telah mencapai kesepakatan proyek kerjasama strategis baru. China menginvestasikan 2,2 miliar dolar Amerika Serikat untuk kerjasama dengan Argentina menambang sumber daya litium domestik. Dan kedua negara ini telah sepakat untuk kerjasama yang saling menguntungkan dan berbagi hasil keuntungan di masa depan. Lantas mengapa Argentina memilih kerjasama dengan China? Perlu diketahui bahwa hubungan antara Argentina dengan China selalu hangat dan bersahabat, dan kedua belah pihak sebelumnya juga telah bekerjasama di banyak bidang lainnya. Namun dalam pengembangan teknologi biji litium, Argentina tertinggal dari negara lain. Argentina hanya bisa menarik investasi dari negara lain melalui kebijakan preferensial dalam beberapa tahun terakhir. Apalagi, anggaran untuk pengembangan biji litium Argentina masih relatif kecil, hanya sekitar 3.500 US dollar per tonnya. Dan ini telah menarik perhatian China. Beberapa ahli berspekulasi bahwa antara tahun 2021 dan tahun 2022, proyek sumber daya litium di Argentina akan mengantarkan ke periode puncak investasi China. Dan menurut beberapa sumber di Argentina, saat ini setidaknya ada 60 proyek biji litium yang sedang dikembangkan dan dibangun di Argentina. Dan yang terbesar adalah di Danau Garam Arizaro yang terletak di Provinsi Salta. Mulai tahun 2024, produksi tahunan sumber daya litium di Danau Garam Arizaro akan mencapai sekitar 50.000 sampai 100.000 ton. Dan yang lainnya adalah proyek di Danau Garam Diabris yang dapat mengembangkan sumber daya litium dengan hasil tahunan hingga 50.000 ton pada tahun 2023. Jelas di sini bahwa China sangat optimis dengan dua proyek litium Danau Garam berskala besar ini.
Dan pada bulan Oktober tahun 2022, China memutuskan untuk menginvestasikan sebesar 2,2 miliar dolar Amerika Serikat di Argentina untuk eksplorasi dua proyek besar biji litium ini. Dan dalam proyek ini, China juga menjanjikan kepada Argentina untuk menciptakan lebih dari 10.000 lapangan pekerjaan dan devisa 8 miliar dolar Amerika Serikat. Bagi Argentina, memilih untuk bekerja sama dengan China adalah langkah yang sangat tepat dan saling menguntungkan. Dalam industri teknologi saat ini, biji litium adalah salah satu sumber daya langka terpenting. Jika dibandingkan dengan tanah jarang, biji litium ini memiliki aplikasi yang lebih luas. China adalah negara besar yang memproduksi kendaraan listrik. Sel dan baterai litium adalah fokus pengembangan industri ini. Di satu sisi, China memproduksi kendaraan listrik secara massal. Begitu juga dengan permintaan akan sumber daya litium tentu akan meningkat secara signifikan. Untuk jangka waktu yang lama di masa depan, sumber daya litium dapat digunakan secara lebih luas. Jadi, selama ada negara yang menguasai sumber daya biji litium ini, itu setara dengan mengambil keuntungan dalam pengembangan teknologi di masa depan. Dan oleh karenanya, dalam proses pengembangan pembangunan China, sumber daya litium ini harus terus selalu ada. Karena jika tidak, maka itu akan berdampak negatif besar pada bidang sains dan teknologi China. China adalah salah satu dari 4 produsen sumber daya litium utama dunia. China juga merupakan pasar konsumen baterai litium terbesar di dunia. Berikut adalah 5 negara yang menjadi produsen litium terbesar di dunia pada tahun 2021. Setiap tahunnya, China mengimpor sumber daya litium dalam jumlah besar dari negara lain. Akan tetapi, beberapa negara barat yang khawatir dengan perkembangan China di beberapa tahun terakhir ini fokus terhadap masalah penting ini. Selain menabur benih perselisihan antara China dengan negara lain, mereka juga membatasi ekspor sumber daya litium ke China. Ini adalah upaya penekanan terhadap China, dan di antara mereka, Kanada pernah meminta 3 perusahaan China untuk menarik investasi mereka di biji litium Kanada dengan alasan keamanan nasional, dan ini tentu berdampak besar pada China. Selain Kanada, Australia juga merupakan salah satu negara pengekspor biji litium ke China. Namun setelah Kanada mulai menyerang perusahaan China, Australia juga mulai turut membatasi ekspor biji litiumnya ke China. Sikap serupa ini antara Australia dan Kanada kemungkinan besar dipimpin oleh Amerika. Amerika ingin menyatukan Kanada dan Australia untuk menekan China dalam hal sumber daya strategis yang penting. Dan saat ini, China dan Argentina telah mencapai kerjasama strategis dan mengekspor 33% sumber daya litiumnya ke China. Setelah China terus meningkatkan investasi dalam proyek litium di Argentina, total volume ekspor mengalami peningkatan. Dan di masa depan, bahkan jika Kanada, Australia, dan negara-negara barat lainnya berhenti mengekspor biji litium ke China, itu tentu tidak akan berdampak negatif lagi bagi China. Dengan perkembangan pesat China dalam beberapa tahun terakhir ini, bahkan telah melampaui Amerika dalam berbagai bidang. Dan oleh karena itu juga, banyak negara barat menganggap Tiongkok sebagai lawan terkuat dan menggunakan berbagai cara untuk menghambat kemajuan Tiongkok. Akan tetapi, zaman telah berubah, dan dunia tidak lagi bisa didominasi oleh hegemoni barat. Konsep kerjasama saling menguntungkan dan pembangunan bersama dari China telah diakui oleh banyak negara. Kini, semakin banyak negara yang bersedia bekerja sama dengan China. Ini sekaligus membuktikan bahwa cara-cara hegemoni tidak lagi bisa dipertahankan. Di dunia global saat ini, negara-negara hanya dapat melangkah lebih maju dengan cara saling kerjasama. Dan setiap negara yang ingin mencegah perkembangan negara lain tentu akan menanggung akibatnya sendiri pada akhirnya. Jadi bagaimana menurut Anda? Negara mana yang bisa dijadikan sebagai mitra dan sahabat untuk kerjasama? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.